Shalom Jemaat GBI Eklesia dimanapun Anda berada. Senang bisa kembali menyapa saudara melalui ibadah online hari ini. Apa kabarnya di hari Minggu yang luar biasa ini? Saya percaya kasih dan anugerah Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan saudara. Selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Eklesia. Saya berharap ibadah kali ini bisa membuat Anda bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila saudara berkenan untuk menjadi jemaat GBI Eklesia, saudara bisa mendaftarkan diri dengan cara men-scan QR Code berikut ini. GBI Eklesia memiliki komunitas kecil sel group atau kelompok sel Eklesia Family, di mana saudara bisa belajar bersama dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus, saling menguatkan dan menjadi dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mengajak saudara untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Eklesia Family dengan cara men-scan QR Code berikut ini. Baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah berpaling dari dosa dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, silakan mendaftarkan diri saudara dengan men-scan QR Code berikut ini. Saatnya ibadah akan dimulai. Persiapkan hati untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buka hati Anda untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dan melakukannya dalam hidup saudara hari lepas hari. Selamat beribadah. Haleluya, shalom keluarga Eklesia. Dimanapun kau berada, sama-sama kita mau berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus yang luar biasa, yang telah menyatakan penyertaannya yang dahsyat untuk setiap kita. Haleluya. Tuhan terima kasih, nyata kuasa-Mu, nyata penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak dipuja. Biarlah waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya hari ini hari kemenangan, karena kuasa-Mu melawat setiap kami, melawat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan kami kagum Tuhan.
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dia yang sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu Tuhan, tiada terselami kasih-Mu, dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Mulia dan berkuasa, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, ku kagum hormat akan Engkau. Katakan kami kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, oh akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagumi, sebab Engkau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari Eklesia lebih lagi naikkan sembah-Mu, katakan ku kagum hormat akan Engkau, hanya bagi-Mu. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih lagi saudaraku katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagumi, ku kagum akan Engkau. Haleluya, ku kagum akan Engkau. Beri pujian hanya bagi-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, kami bawa syukur hanya kepada-Mu, Tuhan yang hidup, yang menyertai setiap langkah kami. Oh, Engkau yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, Engkau yang menuntun kami masuk dalam rencana-Mu.
sama-sama bersyukur Eklesia. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Shikaralaba-ralaba, Shandaralaba-ralaba yasi. Kasih setiamu, oh, rahmat-Mu Tuhan, tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Oh, segala kemuliaan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Selama-lamanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Engkau Yesus, Tuhan dan Raja. Oh, syaralabaralaba ya syane. Haleluya. Terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan sama-sama, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawa kami Tuhan, amin, padamu. Kau yang terindah Tuhan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan, oh Yesus, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Katakan, Yesus, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat, tepuk tangan kemenangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. La la la.
bersama-sama bersuka cita, come on. Mari bersama-sama katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak. Mari bersama katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Mari katakan, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Percayalah Bapak Ibu, setiap kita yang menabur hari ini dengan air mata, pasti kita akan menuai dengan sorak-sorak. Yang percaya boleh bilang amin. Dan setiap kita yang berjalan menabur benih, kita percaya kita pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Sekali lagi katakan, ya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang bersorak-sorai bersuka cita, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Sungguh Engkau ada kekuatan setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di sana.
yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, sudah bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami Tuhan, sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari bersama katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yang percaya Dia Allah yang berkuasa, sama-sama sorakan haleluya. Yeay. Mari bersama-sama katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa sama. Sekali lagi katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami tetapkan hati untuk percaya hanya kepadamu, sumber kemenangan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami bersyukur untuk setiamu yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya.
Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kami rindukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu kebenaran-Mu yang murni, memerdekakan kami, membuat kami menjadi utuh dan asli. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, senang sekali bisa berada di tengah-tengah Jemaat GBI Eklesia yang luar biasa. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mau doakan bersama-sama untuk pembangunan gereja kita di GBI Eklesia Green Lake City, biar Tuhan Yesus selalu menyertai dalam pembangunan. Kita juga berdoa untuk gereja kita, khususnya menuju visi gereja kita. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya seperti Kristus, dan bagaimana kita sedang mempersiapkan untuk gereja kita berfokus kepada keluarga. Dan kita mau berdoa, kiranya visi Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Hari ini saya mau bicara mengenai hidup ideal. Hidup ideal. Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang ingin hidup ideal. Ideal dari segi tubuh, ideal dari segi kerohanian. Ya. Dan hari ini kita mau lihat bersama-sama apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideal berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau dikehendaki. Ideal berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau dikehendaki. Ada begitu banyak orang bercita-cita pingin kurus. Berat badan turun 5 kilo misalkan. Idealnya adalah seperti itu menurut apa yang dia pikirkan dan dia cita-citakan. Tapi dalam kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menurunkan berat badan. Begitu juga dengan beberapa orang ingin sekali supaya memiliki tubuh yang ideal, wajah yang ideal, dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya ternyata kita temukan tidak mudah untuk mencapai sebuah kata, yaitu ideal. Mari kita mau lihat bersama-sama apa kata Alkitab mengenai hidup ideal. Bapak Ibu semua, di dalam sebuah kehidupan kita ada yang dinamakan namanya bios dan zoe. Bios dan zoe. Saya mau jelaskan sedikit mengenai kedua hal ini. Bios dan zoe. Ada begitu banyak orang sangat memperhatikan bios. Bios itu berbicara mengenai kehidupan jasmaninya. Baik lahir dari 0 sampai 70 tahun. Ya, untuk beberapa orang yang memiliki anak dari bayi, dia sangat memperhatikan agar beratnya ideal, agar pertumbuhan jasmaninya ideal, ya, itu bios, ya. Dan seiring bertambahnya waktu ada begitu banyak orang yang ingin supaya beratnya ideal, tingginya ideal, ya itu sebabnya demi mengejar cita-citanya, dia menghalalkan begitu banyak cara agar memiliki muka yang ideal, ya bahkan sampai mungkin beberapa sebagian operasi dan sebagainya. Dan itu tidak salah karena di setiap kita memiliki ukuran yang ideal. Namun pertanyaannya buat kita adalah ideal menurut siapa? Ideal menurut kita kah? Ideal menurut dunia kah? Atau ideal menurut Tuhan kah? Karena ketika manusia berdosa atau manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang bisa hidup ideal. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa pun, dia harus berjuang. Adam harus bekerja, Hawa harus melahirkan dengan sakit, susah payah. Dan kita sama-sama tahu bahwa tidak ada yang ideal di bumi ini. Itu sebabnya saya menawarkan sebuah kehidupan lain, yaitu namanya zoe, yang lebih daripada kehidupan bios biasa, yang kita hidupi sehari-hari. Kalau kita melihat di dunia ini, ada begitu banyak orang, tidak semua lahir dengan fisik yang sempurna. Saya menemukan ada orang yang lahir dengan fisik yang tidak sempurna, dan dia mengeluh. Karena menurut dia, ideal, bios, atau kehidupan adalah seperti apa yang dia pikirkan, tidak seperti apa yang terjadi dalam dirinya. Kalau saya mau katakan, seperti Nick Vujicic misalkan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan dia.
Meskipun dia awalnya tidak bisa menerima. Tetapi karena yang dia pentingkan adalah Zoe, kehidupan rohani, kehidupan yang nanti lebih penting, sehingga dia sekarang bisa menjadi berkat. Hal yang lain, ada beberapa orang yang mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya kecelakaan sampai saya kehilangan anggota tubuh saya? Karena menurut dia, ideal yang paling penting adalah anggota tubuhnya lengkap. Tapi saya mau katakan, meskipun engkau mengalami kecelakaan dan kehilangan, ideal menurut manusia, tapi engkau punya kesempatan untuk ideal menurut Allah, yaitu Zoe, kehidupan rohani yang jauh lebih penting, sehingga Tuhan bisa memakai dirimu untuk menjadi berkat bagi sesama. Contoh hal yang lain, ada begitu banyak orang yang tidak memiliki 5 panca indera lengkap. Kita sama-sama tahu, ada orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Dan apakah di balik kekurangannya itu, Tuhan tidak bekerja? Tuhan bekerja. Dan saya mendengar ada begitu banyak orang di luar sana, walaupun dalam kekurangannya, dia menjadi berkat. Karena yang dia pentingkan bukan bios, bukan kehidupan lahiriah saja, tapi dia mementingkan Zoe. Mari kita perhatikan next slide. Zoe berbicara kehidupan rohani kita, bukan hanya saat ini, tetapi sampai nanti di kekekalan. Kalau kita melihat kehidupan spiritual kita atau rohani kita, sudah sampai titik mana? Sudah sampai titik maksimal kah? Atau jangan-jangan kehidupan rohani kita sekarang sedang lesu? Karena saya mau katakan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan cara kita melihat kehidupan ini. Sekali lagi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan cara kita melihat kehidupan ini. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan yang baik, maka ideal menurut kita adalah bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya punya sekedar tubuh 175 cm, badan yang tinggi, badannya kekar, muka yang cantik, penampilan yang bagus. Bukan hanya sekedar itu saja. Tapi yang kita pentingkan adalah hal-hal yang rohani, yaitu terletak di dalam hati kita, yang jauh lebih penting, yang terpancar dari keluar, sehingga semua orang melihat yang lebih berharga daripada apa yang kelihatan, yaitu apa yang di dalam, yaitu kerohanian kita, yang bisa kita bawa bahkan sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya Zoe berbicara mengenai kehidupan yang lebih daripada kehidupan saat ini, yaitu kehidupan yang kekal. Roma 8 ayat 28-29 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan dengan baik bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang apa? Yang mengasihi Dia dan yang terpanggil, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran ayatnya. Ayat 29 berkata seperti ini. Saya mau katakan bahwa meskipun kita punya kekurangan, baik di tubuh kita, baik mungkin di mental kita, baik mungkin kita punya kekurangan yang tidak sama seperti manusia pada umumnya, tapi saya mau katakan, di balik kekuranganmu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah sebabnya yang pertama yang saya mau bagikan, ukuran hidup ideal adalah keserupaan Kristus. Ukuran hidup ideal adalah keserupaan Kristus. Mungkin saat ini kita memulai start yang berbeda dengan teman-teman kita. Saya mau katakan khususnya buat anak-anak remaja. Mungkin engkau punya kekurangan dalam hal studi. Mungkin engkau punya kekurangan di fisikmu, tapi itu tidak akan membatasi engkau. Tidak akan membatasi engkau karena Tuhan bekerja dalam dirimu. Engkau masih punya masa depan yang cerah dalam Tuhan. Engkau punya rancangan yang mulia yang Tuhan siapkan kepada engkau. Itu sebabnya engkau berbeda dengan orang yang lain. Pada waktu dokter memvonis saya untuk tidak bisa punya anak, saya bertanya sama Tuhan, kenapa ada begitu banyak orang di luar sana cepat sekali punya anak, bahkan MBA punya anak, sedangkan saya susah sekali punya anak. Dan cara saya memandang kehidupan ini, hubungan saya sama Tuhan menentukan bagaimana saya merespon.
saya melihat dari kacamata lain bagaimana ternyata di balik ini semua saya percaya Tuhan punya rencana dalam diri saya karena saya adalah manusia 1 banding beribu-ribu orang ya yang memiliki mungkin kesuburan yang luar biasa. Kalau Tuhan kasih saya penyakit dan saya tidak memiliki kesuburan, berarti Tuhan punya rencana buat saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Begitu juga dengan anak-anak muda. Saya mau katakan, kalau engkau mungkin terlahir dengan kekurangan tubuhmu, kekurangan fisikmu, kekurangan mentalmu, saya mau katakan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan engkau. Yang paling penting adalah engkau harus memikirkan bukan hanya bios saja, tapi kau memikirkan zoe, yaitu kehidupan yang nanti karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sayang sama engkau. Itu sebabnya Tuhan punya rencana dalam kehidupan engkau. Mari kita mau ubah kacamata kita supaya tidak melihat ukuran ideal menurut dunia, tetapi ukuran ideal menurut Tuhan. Next slide. Seringkali kita mau supaya jalan kita mulus. Seringkali kita mau supaya kehidupan ini oke, nggak ada masalah, fine aja. Oke, kalau bisa jangan berkelok-kelok. Kalau bisa tancap gas terus. Kalau bisa naik terus, menjadi kepala terus bukan ekor. Tetapi dalam kenyataannya, hidup ini tidak selalu mulus. Kadang-kadang kita berkelok, kadang-kadang justru bukan hanya berkelok, kita melewati jalan berbatu-batu. Kadang-kadang justru mungkin jalannya rusak dan mungkin kita perlu berhenti sejenak dan melihat apakah ada jalan lain. Atau mungkin ketika kita melewati jalan berbatu-batu dan rusak, ban kita pecah, sehingga kita nggak bisa lagi melaju. Saya mau katakan di situasi apapun, baik di jalan yang mulus, jalan berkelok, jalan yang rusak. Kalau kita tahu siapa yang supir kita, siapa yang pegang kendali kehidupan kita, siapa yang membawa mobil itu, kalau kita tahu Tuhan bersama dengan kita, maka melewati jalan apapun kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut atas kehidupan jasmanimu, biosmu, karena ini cuma sebentar. Yang lebih penting adalah kehidupan rohanimu atau kehidupan yang di dalam engkau. Saya mau katakan di dalam keterbatasanmu, Tuhan bekerja dan Tuhan akan memakai engkau. Sekali lagi, di dalam keterbatasanmu, Tuhan sedang bekerja dan Tuhan mau memakai engkau asal engkau datang kepada Dia. Yang kedua, yang saya mau katakan adalah proses, adalah pembelajaran setiap hari serupa dengan Kristus atau serupa Kristus. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap orang akan melewati yang namanya apa? Proses. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung menjadi orang yang berhasil. Tidak ada orang yang tiba-tiba dia langsung menjadi orang yang hebat. Semua orang harus melewati proses. Bukankah Yusuf melewati proses? Dia harus dibuang sama saudara-saudaranya. Dia harus ditipu sama Tante Potifar. Dia harus masuk penjara sebelum Tuhan angkat dia menjadi orang kedua di Mesir. Ayub harus mengalami proses. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya. Dia kena penyakit yang hampir membuat dia mati. Dia melewati proses. Tetapi setelah melewati proses, Ayub diberkati Tuhan secara luar biasa. Daniel harus menghadapi proses di dalam pembuangan. Daniel harus masuk ke gua singa. Dan bahkan Daniel difitnahkan hal-hal yang jahat. Tapi Tuhan menyertai Daniel dan mengangkat Daniel. Ya, kadang-kala proses bukan hal yang mudah. Tetapi saya mau katakan proses akan mengajarkan kita bagaimana Tuhan terima kasih sampai hari ini. Kalau saya masih bisa hidup, kalau saya masih bisa kuat, di tengah-tengah keterbatasan saya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dan pencobaan yang saya alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan saya. Yang setuju sama saya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya melewati proses saya mau katakan, Tuhan bersama dengan engkau. Amin. Proses membuat kita semakin mengerti. Roma 12 ayat 2 katakan, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang apa? Sempurna. Sekali lagi ya,
kalau kita melihat kehidupan ini, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Orang yang semakin diproses sama Tuhan, dia mengerti bukan hanya baik. Karena kehidupan ini kalau baik saja tidak cukup. Kita harus menuju level di mana berkenan. Kalau kita melewati masalah ini dengan baik-baik saja, oke, mungkin kita bisa melewati masalah. Oke, kita mungkin bisa melewati segala hal, ya. Tapi belum tentu kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah sampai level di mana sudah berkenan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang sama kita, bahkan tidak sedikit yang menerima mujizat daripada Tuhan. Kita akan naik lagi ke level di mana kita menjadi sempurna. Wow. Sehingga kita mengerti ukuran ideal menurut kacamata Tuhan. Ukuran ideal menurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita sempurna seperti Bapa kita di surga. Bapak Ibu bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak mengerti secara sempurna rancangan Bapa di surga. Dan ketika di Taman Getsemani dia katakan, Bapa, saya menyerah. Bapa, saya quit, saya berhenti. Mungkin sampai saat ini tidak ada keselamatan buat kita semua. Dan percuma kita memeluk agama Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus di tengah jalan berhenti. Tetapi Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia yang bisa merasakan sakit, dan bahkan dia sampai menangis dan keringatnya sampai keringat darah saking ketakutannya. Dia mau berkenan, dia menjadi sempurna. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib, supaya kita diangkat, diselamatkan, dan kita mengerti Bapa di surga punya rencana dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, selanjutnya, Roh Kudus membantu kita menuju keserupaan Kristus. Jangan pernah takut, Roh Kudus bersama dengan engkau. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan dengan baik, kita ini ditebus sama Tuhan. Dan sehingga tubuh kita bukan tubuh kita lagi, tetapi tubuh kita adalah milik Roh Kudus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia mengirim Roh Kudus pada kita, dia akan mengajarkan kepada kita how to live, bagaimana menjalani kehidupan ini. Bagaimana bukan hanya bios saja, tetapi zoe, menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perhatikan dengan baik, suatu saat saya pernah salah isi bensin, ya. Saya bilang di tempat bensin untuk isi bensin, tapi dia isinya solar. Entah saya yang salah ngomong, atau petugasnya salah mendengar, dan salahnya saya adalah saya tidak mengecek, tidak cek kalau itu salah isi. Ketahuannya adalah ketika sudah selesai saya bayar, dan baru berapa menit saya berkendara, mobil saya mogok. Tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena salah isi bensin. Ya, saya mau katakan seperti ini. Bapak Ibu, tubuhmu telah ditebus oleh Tuhan. Jangan sampai salah isi bensin, tanda kutip ya. Jangan sampai salah mempergunakan tubuhmu. Sehingga yang masuk tubuhmu adalah mungkin solar. Adalah hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak benar. Sehingga tubuhmu tidak bisa maksimal dalam bergerak. Dan bahkan tubuhmu mogok. Ya, mogok, nggak bisa bergerak. Kalau Bapak Ibu punya mobil yang mahal, tentu Bapak Ibu akan rawat. Bapak Ibu tentu akan isi oil yang terbaik. Bapak Ibu pasti akan mengasuransikan ya, tubuhmu jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada materi apapun di dunia ini. Sebabnya engkau telah ditebus oleh Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalammu. Mari pergunakan tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, terakhir ada perbedaan antara law sama grace. Ada perbedaan hukum Taurat sama kasih karunia. Ada begitu banyak orang
memandang kekristenan hanya sebagai sebuah hukum. Ya. Kalau kita tahu ada 10 hukum Taurat ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan lain menurut tradisi. Ya, orang memandang cuma nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya. Tapi saya mau katakan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Supaya apa? Supaya tidak meniadakan Taurat itu. Tapi dia mengajarkan bagaimana hidup yang sesungguhnya. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan dengan baik, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan tinggal dalam diri kita, Tuhan mengasihi kita, dan Dia mau ajarkan bagaimana hidup sehari-hari dalam kehidupan kita. Sehari-hari dalam kehidupan kita. Suatu hari saya susah sekali untuk tidur dan saya benar-benar merasa struggling sekali karena ada hal kecil yang saya pikir biasalah ini. Dosa kecil yang saya pikir biasalah ini. Tapi Tuhan tegur saya karena tubuh saya adalah bait Roh Kudus dan saya benar-benar struggling karena itu saya bilang sama Tuhan, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan saya untuk hidup jujur, integritas di hadapan Tuhan. Perhatikan dengan baik, kalau hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam engkau, maka Tuhan itu bukan Allah yang menghukum engkau, bukan Allah yang kasih ini salah dan sebagainya, tapi Dia akan mengajarkan engkau mana yang benar, sehingga engkau mengerti mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna, sehingga di dalam hati nuranimu Tuhan akan bicara kepada engkau dan mengajarkan engkau day by day, dari hari ke hari. Itu sebabnya saya mendorong kita semua, mari kita mau belajar punya ukuran hidup yang ideal, yaitu keserupaan dengan Kristus. Kita belajar dari proses hari ke hari, dan kita perlu mengandalkan Roh Kudus sehingga kita bisa menuju keserupaan dengan Kristus. Perhatikan dengan baik, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu sama Tuhan akan menentukan bagaimana engkau merespon. Saat ini, respon yang benar adalah kita buka hati kita. Allah tidak mau menghukum engkau, tapi Allah mau mengajarkan engkau the way of life, cara hidup yang benar. Ukuran yang bukan hanya ukuran manusia, bukan ukuran-ukuran yang ideal belaka, tapi ukuran yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan engkau. Hari ini saya mau berdoa secara khusus buat engkau yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan dalam hal mungkin mental, tubuhmu dan sebagainya. Saya mau berdoa biar Tuhan memakai engkau. Yang kedua, saya juga mau berdoa supaya engkau semakin serupa dengan Kristus dan kita mengerti kehendak Allah yang sempurna. Cuma kita berdoa. Oh la basyana kaya la basyakala. Oh la basyana kaya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua memiliki ukuran yang benar di hadapan Tuhan. Bukan menurut dunia ini. Saya berdoa supaya kita semua diproses Tuhan setiap hari. Saya berdoa supaya kita semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Ini doa saya. Dan di dalam keterbatasan engkau, Tuhan sedang bekerja. Di dalam engkau sekarang hari ini sedang menghadapi begitu banyak pergumulan. Tuhan sedang bersama dengan engkau. Dan hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Biarkan Roh Kudus bekerja. Dari hari ke hari. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Melewati setiap proses apapun.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, aku berdoa di tengah kehidupan ini yang sulit Tuhan. Dan di tengah-tengah ukuran manusia yang ideal, kami mau punya ukuran seperti Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kami tidak mau keseret dengan dunia, kami tidak mau melihat kekurangan kehidupan kami. Kami mau rencana Tuhan yang tergenapi Tuhan. Aku berdoa, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Aku berdoa, pencobaan-pencobaan yang dialami, pencobaan yang biasa, Tuhan akan memberi kekuatan dan rencana Tuhan yang mulia tergenapi. Setiap kami Tuhan, baik Tuhan punya pergumulan di masa lalu, di masa kini, Tuhan yang menolong, menyertai, sehingga kami menata masa depan kami sampai kekekalan Tuhan. Kehidupan spiritual kami, zoe kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua dari hari ke hari, biar kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, shalom. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pastor Yehuda yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kita semua. Dan saatnya juga kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk setiap persembahan kita, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu. Dan apa yang mereka lakukan, Tuhan memberkatinya. Tuhan menggenapi Maliaki 3 ayat 10, 11, dan 12. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah, menghardik segala belalang pelahap dari kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga hamba berdoa untuk setiap persembahan untuk pembangunan gereja GLC, diakonia, persembahan misi, persembahan OTA, dan persembahan ucapan syukur yang umat-Mu bawa pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga disenangkan dengan setiap persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan membalas berkat-Nya berlimpah atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita saksikan Eklesia Flash News berikut ini. Salam saudara, kita tahu sekarang bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kita tahu pula bahwa masa penuaian telah tiba. Di awal tahun ini gereja kita menerima banyak permohonan formulir pendaftaran untuk menjadi anggota jemaat. Sebagai meresponi hal tersebut, maka gereja kita akan membuka kelas keanggotaan yang akan kita adakan pada hari Selasa 5 April pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi saudara yang sudah mengisi formulir dan bagi saudara yang rindu untuk menjadi anggota Jemaat GBI Eklesia, diharapkan saudara untuk bisa hadir dalam kelas keanggotaan tersebut. Adapun keuntungan ketika kita menjadi anggota Jemaat GBI Eklesia adalah kita akan mendapatkan pelayanan penuh dari gereja Eklesia. Tuhan memberkati saudara. Shalom.
Memiliki keluarga dengan 2 anak yang sudah bersekolah tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Orang tua dituntut bekerja ekstra keras agar pengeluaran keluarga bisa dipenuhi. Walaupun tempat kerja ayah Veronica dan Delbert sangat jauh di Bekasi, hal itu bukanlah halangan. Agar tanggung jawab sebagai tiang keluarga bisa dijalankan. Demikian pula dengan ibu mereka yang mengorbankan waktu untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Veronica berusia 14 tahun. Anak ini terpaksa mengikuti homeschooling karena mengalami masalah di sekolah lama. Padahal dia mampu mengikuti pelajaran dan bisa berinteraksi dengan baik. Veronica rajin beribadah di Eco Generation dan sangat ingin dibaptis. Vero memiliki hobi menyanyi. Karena itu dia mau memuji Tuhan dengan pujian "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya". Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Setiap hari Veronica harus menjaga adiknya di rumah sepulang adiknya bersekolah. Delbert 9 tahun, tergolong anak yang cerdas bersekolah di Harapan Lestari Bojong. Dan setiap hari dari Kosambi, mamanya selalu mengantarnya ke sekolah dengan sepeda. Karena orang tua mereka harus bekerja, Veronica dan Delbert menjadi anak yang dewasa dan mandiri di usianya yang masih belia. Halo, nama saya Delbert, umur saya 9 tahun, saya bersekolah di Harapan Lestari. Saya berterima kasih kepada Diakonia, Eklesia, dan donatur yang sudah membantu saya sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Diakonia Eklesia menyalurkan bantuan untuk 66 orang anak asuh dengan berbagai usia sekolah. Otak Eklesia memerlukan dukungan Anda agar semua anak-anak ini bisa terus mengenyam pendidikan. Kiranya Tuhan membalaskan uluran tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Eklesia Flash News minggu ini. Stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, ibadah kita telah selesai dan mari kita akan membaca visi gereja kita sama-sama. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Kita juga akan baca deklarasi keluarga Eklesia. Deklarasi keluarga Eklesia. 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Mari kita berdoa untuk keluarga kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang arahkan hatimu saudara, terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Eklesia, rumah kita bertumbuh dan berbuah bersama.
seperti Kristus. Eklesia, eklesia, rumah kita bertumbuh dan berbuah bersama. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang yang percaya seperti Kristus.